harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Rasanya ngejelep, jelep, jelep gitu. Ayo dong. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Rasanya ngejelep, jelep, jelep gitu. Saya udah lama gak ngerayu. Udah basi, Ini basi. ngerayu pakai lagu Patah Hati. Oh, enggak. Wah, masa ngerayu pakai patah hati kan nggak mungkin gitu kan? Maksudnya baru kenal udah langsung apa sih saya ditolak. Gitu. Yakin. Oke, keluarga Camur-Camur apa kabar? Ya Allah senang banget Mama Ira ketemu lagi hari Sabtu. Kalau ketemu hari Sabtu berarti keluarga Camur-Campur harus ikut-ikutan senang sama kita semua. Hari ini Mama Ira kedatangan seorang kekasih hati Om. Taunya gitu kekasih hati Om. Ini CLBK ya? Celebek. Bukan cinta apa belum kelar, celempek aja. Seorang yang betul-betul saya kagumi. Tidak hanya kepribadiannya yang menarik dan sangat-sangat down to earth. Begitu banyaknya prestasi. Termasuk juga keempat anak-anak yang jagoan-jagoan banget. Saya salah satu yang mengidolakannya, termasuk mengidolakan 4 orang anaknya itu. 7. Hah? 7. Salah ya? 4 tambah 3? 7? Ya, betul. 7 anak-anaknya. Tapi yang 4 ini saya terima cuma kelihatan cuma batangannya. Ya, batangannya. yang Ferdi Elemen. Halo. Mau dipanggilnya Ferdi Elemen apa Ferdi? Enggak, Ferdi aja. Ferdi aja ya, Ferdi. Oke, kenapa pakai elemen sih gara-gara? Gara-gara masuk elemen. Oh iya. Itu kan masuk dewa ya. Iya, coba gitu. Ferdi Dewa. Dan elemen. Ayo, ya Allah. Suka gitu deh. Kumaha mah? Alhamdulillah teh. Luar biasa ya. Saya kadang-kadang suka makin muda aja. luar biasa. Aduh, ya gak bisa nanya nih kalau gak dipuji-puji gini terus ya Allah. Karena Ferdi. pas terakhir ketemu beda banget. Oh iya. Waktu itu masih ukurannya XXL. Dan waktu itu memang diperlukan. Emang ukuran XXL. Lempar body. Iya. Kudu dibahas ya katanya. Nah, Sekarang mantap. sekarang luar biasa. Tapi sudah saya setengah mati loh. Untuk Berapa maintain tuh? 12 kilo, 13 kilo tuh susah, Fer. Gede itu mah 12 Oh iya. 12 kilo, 13 kilo perjuangan dan doa. Iya sih. Jadi begitu pas lagi mau makan, set, kebayangin mukanya yang ketua perjuangan gitu kan. Wah, skip lagi. Mau makan enak, wah kebayangkan sop kaki kambing. Lagi gitu kan. Tapi itu jadi batin, jadi kurus ya akhirnya. Sebetulnya enggak juga sih, bukan itu aja. Yang bikin agak ngebatin ya perdokatan sebetulnya. Iya, benar. benar. Kunci Pak, itu kunci Pak. Kunci, benar. Luar biasa. Single mom Pak. Oh iya, Iya, benar. single mom dengan anak-anak yang Berarti sudah masih ada semakin besar. kesempatan lah ya. Dipertegas loh. Masih single. Masih single. Ada kesempatan untuk gelut ya Pak ya. Oke, Fer, hatur nuhun pisan Ya, udah sama-sama, datang ke sama-sama. sini di waktu kesibukannya yang sangat-sangat padat ya kan. Jadwal kalau nggak salah makan malam ini di Jakarta, besok lusa sudah harus berangkat ke Singapura ya kan. Singapura, ya. Lusanya lagi mungkin ada foto di Paris atau nggak salah atau di mana? Enggak, ya? di Brasil. Brazil. Ya. Oke, berarti belok ke kiri sedikit kena ke Uruguay ya Pak ya. Bapak tuh mau kemana sebetulnya? Enggak lah, saya mah di rumah aja, banyaknya rumah di aja. rumah. Karena Konten. kantor kan di rumah. Terus udah gitu, ya ngonten tadi. Sama yang weekend manggung lah, paling gitu aja. Masih ya manggungnya? Masih Alhamdulillah. Kan udah dibuka tuh, udah bisa manggung lagi. Ya ya, seru ya kita sekarang ya. Udah bisa Alhamdulillah. menjemput rezeki lagi, Fer. Iya, Setelah sekian kemarin ini kan lama. 2 tahun itu Senin Kemis puasa 2 tahun terus. Pak saya Pak. Puasa tuh. Iya. 4 tahun. 3 tahun Pak. 3. 3 tahun nggak ada kegiatan, ya paling kegiatan ya samalah seperti ibu-ibu yang lain, ngurusin rumah, anak, jualan baju. Enggak, waktu pas lagi pandemik masih syuting saya lihat. Ya syuting sekali-sekali lah Pak. Iya kan? Ya, tapi lebih banyak manggung di mah mati, udah manggung sama sekali ya. Iya ya. nggak ada aja. Kasihan juga sih. Ya udah kita sekarang bahagia-bahagia aja. Oke. Iya kan? Biar kita juga sama-sama mendoakan teman-teman kita, sambung doa. Iya. Biar tetap ada aktivitas. Amin. Jemput Amin, rezeki dengan happy, bahagia, berkah buat semuanya, ya Amin, kan? amin. Ngomong-ngomong Bapak udah berapa miliar Pak duitnya? Hai. Bapak followersnya banyak banget sih. Apa? Followersnya banyak banget, gila pecintanya. Itu saya beli. Oh, luar. Pak, dan keras-keras. Saya beli itu makanya yang like-nya dikit. Enggak sih, follower mungkin waktu naik-naiknya itu setiap ada kegiatan kan dia pasti naik ya. Iya. Akhirnya ya
belajar sama orang dari Instagram apa segala macam. Bicara soal algoritma dan Untuk algoritma apa segala macam ya. Tapi yang paling penting seorang Ferdi sangat-sangat jago sekarang menghandle konten-konten yang ditangani. Semua orang dibikin nyaman, semua orang dibikin happy gitu kalau nonton. Sama yang anak-anak. Sama anak-anak Oke. gitu kan. Terus yang kemarin lesehan tuh kayak gitu-gitu. Oh, podcast. Podcast. Iya, Maksudnya aku kan, aku Iya dong, datang ke tempat harus kamu dong, kan. harus dong. Oh iya, nanti Pak. Tenang. Bapak. Nanti yang di sini kita kasih ke kamu. Nanti di situ saya juga kasih ke Bapak dong, berarti sama juga bohong dong, ya kan? Alhamdulillah sekarang terus konten bersama dengan anak-anak. Anak-anak semua ikut pada dirimu dalam kegiatan sehari-hari. Jadi gini, sebenarnya saya itu nggak pernah mau bikin konten. Tapi Pandemik, oke? itu yang mendekatkan diri Iya, Madu sebenarnya. dengan anak-anak. Jadi saya nggak dekat sama anak-anak tuh nggak dekat dulu. Dulu anak-anak kalau ketemu saya mungkin takut lah ya, lebih ke, hai Pak, masuk kamar semuanya gitu ibaratnya. Bapaknya agak galak. Bukan, saya yang di luar, di kamar kan ada AC. Oh iya. Saya panas, saya diam. Iya benar. Nggak lebih ke, saya kan jarang di rumah. Oke, aktivitasnya. Waktu kecil jadi saya nggak tahu mereka Punya sesuatu. besarnya nggak ngeliat, Oke. sering di luar. Nah pas bagian lagi pandemik, saya juga nggak ada kerjaan, saya lagi mau lihat-lihat album gitu, albumnya ternyata rusak semua. Berjamu, segala macam kan. Oke. Gimana caranya ya, akhirnya kita bikin konten yuk, maksudnya supaya bisa lihat lah. Kalau nanti saya nggak ada, mereka bisa lihat saya di YouTube gitu. Yes. Wah pakai susah Pak, harus punya kamera apa segala macam bla bla bla. Saya taruh aja tak, oke yuk. Ngomong gitu kan? Ngomong apa? Apa aja? Jadi saya yang nanya, jadi saya kayak moderatornya lah gitu. Lucunya. Nah, akhirnya dari situ malah jadi deket. Oke. Deket sama anak-anak jadi apa-apa cerita sekarang soal ceweknya lah, soal apa. Jadi gara-gara itu konten itu tadi. Luar biasa. Menyambung rasa hati, ya kan? Iya. Antara bonding antara ayah dengan anak-anaknya. Betul. Yang mungkin keluarga campur-campur juga pasti seharusnya juga bisa realize atau menyadari. Sulitnya kita memberikan quality time terhadap anak-anak, apalagi Ya, zaman sekarang sekarang. udah nggak bisa ya, Ya. udah jarang. Jarang sekali gitu ya, di mana ayah sangat dekat dengan anak-anaknya. Ya. Kecuali pada momen-momen tertentu aja paling ya. Ayo ikut papa yuk, mana? Pergi ke sini misalnya Betul. gitu kan ya. Betul. Tapi untuk menyatukan bagaimana keterikatan satu dengan yang lain gitu kan. Ketergantungan, akhirnya mereka juga tergantung pada dirimu. Iya, ya iya, nggak sih? iya. Ya. Justru saya pas nggak sengaja ngobrol sama psikolog anak waktu itu, ternyata sosok ayah itu dibutuhkan 14 tahun ke atas. Setuju. Karena mereka kan biasanya sama ibunya, mereka tuh merasa jadi I'm the one, I'm the king, I'm the queen. Ya, karena because Begitu the 14 way tahun di the sana. mother, the mom treat them atau him gitu kan. Iya. Oke. Akhirnya dia harus realize bahwa bapaknya harus mengajarkan dunia luar itu seperti ini loh. Ya. Yang kerasnya, yang apanya, yang akhirnya kenapa kita nggak pulang, kenapa kita harus pulang malam gitu. Kalau waktu kecil kan, papa pulangnya malam mulu nih. Kenapa sih? Dibiarkan untuk komplain karena mereka nggak tahu. Saya Ya? cuma tanya akhirnya, kalian mau makan, stop makan seminggu aja bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah saya kerja lagi kalau gitu. Ya, Nah itu yang membuat, oh ternyata papa tuh kerja begini. Saya bawa ke tempat kerja gitu. Saya bawa ke, waktu itu Merafi kan, kalau Merafi kan jam 5 pagi saya. Mereka ngeliatin deh ngantuk gitu. Papa masih meeting terus, ya masih belum selesai gitu. Ya akhirnya mereka tahu lah, oh kerja tuh begini, buat Ya. apa ya kayak gitu. Iya, hebat loh. Dan mudah-mudahan keluarga campur-campur juga bisa melihat dari berbagai macam sisi. Iya kan? Tidak hanya seorang ayah yang dituntut harus selalu bertanggung jawab, iya kan? Tapi konteksnya adalah lebih banyak ke masalah pendekatan emosional. Iya. Dan itu priceless banget. Itu nggak bisa dinilai dengan uang kayak. Jadi kita itu laki-laki kan kadang-kadang yang saya tahu dulu ya, bahwa udah cari duit aja deh. Iya. Ibu yang ngedidik gitu. Iya. Ternyata perannya laki-laki itu juga ada. Aktif. Pas pada saat udah dewasa mereka butuh sosok mentor lah ya. Untuk menghadapi kenapa harus kerja, kenapa harus bertanggung jawab sama ibunya sementara dia belum punya istri. Iya. Dan bagaimana nanti ayahnya nggak ada, nanti ibunya harus menjadi tanggungan juga apa segala macam itu. Wah ternyata sulit. Dan ternyata banyak tugasnya. Setuju. Wow, kita akan ngomongnya panjang banget nih kalau udah ngelihat arah pembicaraan kita nih mendengarkan kayak gini. Makanya saya nggak heran kalau saya bilang, saya ngomong sama manajer saya, Kika,
kakak tuh sangat terkagum-kagum loh sama Ferdi. Ferdi tuh asik banget gitu. Maksudnya Masya Allah. kita waktu itu sempat syuting di salah satu private TV Iya, kan iya. gitu. Terus kita lihat segala macam. Udah ketemunya jarang. Saya Mama Ira jarang banget ketemu sama Om Ferdi, tapi kita sempat satu frame waktu itu ya, Iya, satu film di satu gitu. film. Satu film. Insya Allah saya. Insya Allah sah, dan itu juga nggak terlalu banyak di Iya, situ. iya. Cuma kita lihat aja gitu figurnya, oh iya ini seorang yang sangat-sangat, pokoknya asik lah orangnya, humble banget gitu ya. Dan saya yakin anak-anak juga pasti bangga sama papahnya, iya kan? Amin. Apa yang dilihat, pernah ada percakapan nggak antara anak sama anak-anak, terutama anak laki nih, kita ngomongin anak laki, sama ayah gitu, sama papa, aku tuh kagum papa atau apa gitu, nggak cuma ngebahas. Mereka sih Simple enggak sih. gitu. Mereka cuman kadang-kadang suka tiba-tiba dari mereka satu-satu juga. Pak, thank you ya Pak. Thank you buat apa nih? Ya udah tanggung jawab sama kita. Itu kan bukannya tiap hari harus begitu ya. Enggak, karena teman-teman aku banyak yang enggak gitu. Exactly, betul Emang banget. gitu ya. Betul Jadi banget. mereka banyak pembicaraan, mereka pikir di family time itu seindah itu. Tapi kita harus membuat seperti itu kan, karena Yes. sudah menjadi akhirnya terjalin ya anak-anak ini dekat sama saya gitu. Dan ternyata banyak di luar sana yang bapaknya pulangnya setiap sore ada di rumah, tapi mereka nggak ngobrol. Itu yang sering miss tuh. Iya, jadi kalau Sering banget. duduk sebelahan mungkin siapa ya? Gitu bisa. Serius. Mungkin saking bener-bener. jarang ngobrolnya. Iya. Mohon maaf, Bapak numpang duduk. Bapak kalau mau duduk berarti di taman, Pak. Oh, kalau saya masih gituin aja, Kayak Pak. gitu. Bapak mau siapa, Pak ya? Mau nyari siapa? Iya. Oke. Dan akhirnya pernah juga teman-teman saya juga ngobrol sama saya gitu bahwa gimana sih Fer caranya deket sama anak? Gak gampang loh. Iya. Terus ke mereka gimana? Gue ngedeketin mereka suka nggak mau ngobrol sama gue. Iya, gue juga sama. Cuman gue bilang, gue masuk ke private-nya dia aja. Pacar gimana pacar? Cewek mana? Put your shoe on their shoe. Inilah ya kayak gitulah. Jadi akhirnya mereka Temen kan? seru gitu untuk ngobrol. Iya. Kayak tadi malam aja Derda habis curhat soal ya Iya. macam-macam lah. Iya. Dan kadang-kadang ini lagi kerja. Ini Dewa telepon misalnya. Oke, saya kan lagi kerja gitu. Dia speaker, ketika ada tuh orang-orang kan. Pak, ini cewek ini gimana nih Pak? Dia beginiin Dewa, begini. Putusin aja. Saya pusing. Putusin aja. Kalau enggak Pak, soalnya begini, dia ngomong begini. Ya udah mana teleponnya, biar Papa aja. Sampai kita ke fase itu ya. Ya Allah, sama aja. Sama aja. Enggak. Kalau aku kan memang ya single mom ya. Iya. Jadi memang pendekatan ibu ke anak sama bapak ke anak tuh agak-agak sedikit beda. Kalau bapak mungkin karena laki-laki ya lebih banyak ke rasio gitu. Tapi kalau perempuan tuh lebih banyak ke emosionalnya kan. Iya, betul banget. Gitu, betul apa banget. segala macam. Tapi aku setuju dengan caranya Ferdi bahwa kita harus bisa merangkul mereka sebagai kawan. Iya, harus jadi teman dulu. Ya, dan aku selalu ingetin ke anak-anak itu, belum tentu mama juga selalu benar. Kayak mereka sih misalnya sama mamanya kan, harus pulang cepat gini. Nah kalau ke saya enggak, Tanggung jawab aja. pulangnya berapa? Iya, benar. Disuruhnya jam 11, Iya. jam 1 aman. Oh iya benar. Benar. Pokoknya cuma satu, lu minum, lu main perempuan, lu narkoba, Sikat. nggak akan pernah lagi bisa keluar. Iya. Jadi nikmatin keluarnya. Oh, oke. Gitu. Sambil ketawa ngomongnya. Iya, sampai ketawa, sambil isi peluru. Udah gitu pakai double loop, ya kan? Yang jedul 2 bolong di sini, ya kan? Jadi- Nggak usah masukin itu, Fer. Belakang ngipas aja dilap-lapin gitu kan. Mau bercanda sama mama, kalau mama gitu, kalau aku ngomong gitu. Kalau kalian pada mau bikin mama susah, aku nggak pakai yang tabak itu nggak usah. Enggak. Tahu letak koper di mana? Di ustri. Iya, Ustro ya. langsung selesai. Bapak kan langsung, kalau bapak kan masih dikasih kesempatan, Iya. nggak bisa keluar lagi. Kalau saya, mangga silakan. Ya gitu. ibu lebih strike Iya, ya tapi daripada. kami pun juga yang perempuan-perempuan yang merasa menjadi ibu tuh kalau ketemu sama anak-anak ya kayak terutama aku lah ya gitu. Sama kayak temen tuh, Kika tuh tahu persis tuh. Mah, aku masih kenal, oke kan. Kalau gitu, selera lu payah gitu kan. Selera lu maksudnya hidupnya masak mulu misalnya gitu kan. Iya. Udahlah gitu kan. Atau misalnya, mah aku mau curhat gitu segala macam. Tapi, Fer, makin ke belakang sini aku tuh makin ngerti. Usia anak-anak kita kan makin hampir sama ya. Besarnya kan hampir sama di atas 20 lah mereka. Ya Rafa kan. Rafa juga menang tinggi apa segala macam ya, ciplakan papanya lah ya. Iya. Jadi kalau ngeliat set ngomar dia, nggak berani gitu dia mukai bapaknya banget. Kayak ada. Coba. Oke, jadi pada saat kita ngerasa bahwa anak-anak semakin besar,
Mungkin nggak tahu ya, aku bener apa nggak. Tapi treatnya kita ke mereka makin beda nggak sih? Sebenarnya kita nggak berasa bahwa kita masih men-treat kita seperti anak kecil. Iya, tapi tanpa kita sadari caranya mungkin beda. Iya. Atau gimana? Kalau saya gini, saya men-treat mereka itu kelihatan sama saya itu anak itu kayak zaman kecil aja. Iya. Benar. Jadi akhirnya overprotect. Akhirnya Salahnya ke situ ya, akhirnya. akhirnya saya realize bahwa ini saya bilang sekarang ini masa-masanya saya harus realize bahwa mereka harus keluar Dari comfort zone yang ada. dari rumah malah. Dari rumah. Jadi akhirnya saya juga menyuruh Derda untuk kos lah. Renaga kos. Silakan. Oke. Kalau ada yang mau di rumah silakan, tapi kayak ada kakaknya di rumah si Kevin gitu. Keluar, jangan di rumah. Saya nggak suka ngeliat anak laki dulu. Keluar. Kemana Pak? Nggak tahu lu kemana lu keluar. Oke. Padahal sebenarnya nggak pengen begitu. Cuman harus saya begituin. Ya. Melatih itu. Eh, Memberikan bukan kebebasan, mawar, tapi- ini bukan melatih. Oh, semuanya indah Pak. Lagu Pak. Lagu. Kalau melatih kan semuanya aja. indah ya. Lagu dong. Gue gak mau serius. Susah gitu makanya. Saya Jadi memang benar-benar. akhirnya sedih Heeh. untuk mereka tuh udah nggak bisa kita kayak zaman dulu Iya. lagi. Tapi ya itulah Betul, saya betul, lavi ya. Jadi Tapi kalau laki itu memang ditempa kan, dia harus Iya. ditempa. Dulu saya sama Mas Ari, sama papanya anak-anak selalu mengajari anak-anak, kamu tuh tidak harus selalu jagoan di kelas, tapi harus juga jagoan di lapangan. ya, Gitu. ya. Maksudnya ya mereka harus siap juga tempa. Kan Cuman kami treat juga saya sibuk. memang berbeda sama anak yang perempuan. Hmm. Yang perempuan saya treat benar-benar Princess, seperti overprotect. princess. Oh oke. Mamanya mungkin nggak setuju waktu awalnya. Kenapa dia begini? Saya punya pemikiran sendiri. Saya kasih semua standarisasinya yang bagus supaya dia tahu nanti seperti apa harus ditreat sama laki-laki. Contohnya apa standarisasi yang bagus? Misalnya Menurut Ferdi? saya mentreat dia tuh nggak pernah kasar, Oh nggak pernah oke. kasar. Jadi saya mau kasih tahu laki-laki ini papa ini kalau mencintai kamu, papa nggak pernah tega untuk mengasari kamu. Mhm. Jadi dia tahu oh kalau orang yang cinta sama dia itu harusnya seperti begini. papa. Mhm. Kalian mau apa aja pasti papa usahain. Jadi kalau itu kenapa Pak? Karena kalau papa mencintai kamu tuh pasti semuanya diusahakan. Oh jadi biar dia tahu bahwa kalau nanti dia mempunyai pacar atau untuk suami, dia tahu oh seperti ini harusnya kalau orang Oke. mencintai gua gitu. Tidak akan bisa plok sama seperti Enggak, seorang papa. cuma at tapi- least fightingnya, Oke, terus care-nya, Oke. terus juga menjaga perasaannya tuh harus sama. harus ada. Oke, jadi ada perbedaan lah bagaimana Ada lihat anak perbedaan. laki dengan anak perempuan. Iya. Permasalahan timbul anak-anak saya yang perempuan pada jenggo semua Pak. Nah, itu ibu. Ibu tuh biasanya, ibu lebih tega sih, ibu lebih tega dari itu sih. Saya bilang ibu itu lebih ke gak berkemanusiaan. Saya sebetulnya bukan permanusiaan. Hei, kencang sekali sih. Ya kan kalau kita kan gak tega ya, ngeliat anak perempuan. Ibu tuh tega loh, ibu tuh tega kan marahin, Iya, tega. Lebih tega kalau Pak, saya tapi nggak- sekarang dipertanyakan sama anak-anak. Apa katanya? Jangan-jangan mama ada gangguan. Bukan, tes DNA mah. Tet, bunyi. Bukan. Gini, soalnya mereka nggak pernah lihat lagi saya marah Pak. Oh, Jadi Ferdi tahu nggak, saya tuh hampir nggak pernah marah sama anak-anak sekarang. Kenapa? Karena saya berusaha untuk mengerti bagaimana mereka kehidupannya sekarang dengan jadi seperti bule ya, ya, dibikin try to bisa understand. ngobrol. Yes, Oke. bisa ngobrol. Oke, mama salah, sorry gitu. Misalnya, mam, aku nggak bisa ke rumah mama nih. Misalnya aku lagi sibuk segala macam. Kalau dulu masih ada keinginan, kenapa sih kamu nggak ke rumah mama? Kamu nggak kangen sama mama gitu? Oh ya. iya, ada Dulu. push ya. Ada little bit pushy. Tapi kalau misalnya sekarang ya, oh ya udah, mungkin kamu lagi sibuk, nggak apa-apa nanti gitu. Oh, bukan, oh ya udah, cukup tahu aja. Oh, Itu enggak. ngancam ya jadi. Enggak, itu bapak Pak. Itu bapak. Cuman kalau saya bilang, oh iya nggak apa-apa kamu ngerti. Tapi habis saya tutup telepon, saya langsung punya pikiran. Ini kalau saya masukin lagi cukup nggak ya? Iya dia aja. Iya kan? Diancam juga. Diancam. Nggak, tapi ngerti banget. Terus menghargai gitu loh. Kalau misalnya anak-anak pengen privacy, atau ada kehidupan mereka yang mereka tidak mau ceritakan, walaupun saya tahu, tapi kadang-kadang mereka nggak mau cerita, aku juga berusaha untuk, oke, sekedar tahu aja. Tapi ya itu tadi, jangan pernah keluar daripada tracknya. Oh, iya. Kalau keluar daripada tracknya, mama bisa keluar tanduk, Iya, keluar iya. jenggot, Itu. asap, you understand? Semua juga tahu kalau itu sih pasti keras saya Oh, iya. keras. Kalau misalnya udah keluar gitu keras. Ya, ya, Even tambah. itu yang perempuan. Mhm. Kalau yang perempuan cuma satu, saya marahin kalau dia kurang ajar sama ibunya. Udah cuma itu aja. Nggak boleh Begitu lah dia ya. menjawab itu saya pasti marah. Tapi kalau yang lain enggak, saya ketawa aja. Kadang juga
lagi nggak boleh minum es gitu ya. Sakit misalnya katanya. Terus dia mau es krim gitu. Nggak boleh mama, oke tenang papa. Beli es krim. Buat siapa? Gue yang pengen. Mantap. Oke, yuk jalan. Set, 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 set. Tangannya di sini. Iya benar. Dia di belakang ini. Serius, serius, serius. Umur berapa? Waktu dulu waktu Oh masih dulu kecil, masih kecil. ya, masih kecil. Ya Allah, Jadi di mamanya belakang. baik banget sih. Sebelumnya ada pekerjaannya rutin di kantoran atau apa? Bidang Saya apa? dulu bouncer, Bener? bodyguard. Serius? Iya. Ini beneran, Fer? Iya.